untuk teman-teman nih yang selama ini menyimak bahwa TIJ dijebak oleh Bung Lubis, TIJ dijebak oleh Saidil. Saya orang polos, tidak akan bisa dijebak orang polos. Mau kita ngomong kayak gimana pun, orang lain ngomong kayak gimana pun, dia nggak gubris orang polos. Ya udah gitu ya, ya udah begitu. Dia tidak akan membahasnya ke orang lain kalau orang polos, cukup untuk dirinya sendiri. Udah, ya udahlah. Dia tidak ingin mengotori dirinya sendiri. Namanya juga polos. Jadi saya ingin meluruskan di sini. Saya sama sekali tidak dihasut oleh Bung Lubis. Saya sama sekali tidak dihasut oleh Saidil ataupun teman-teman yang lain. Justru saya dihasut oleh si Oyen sama si Bomis. Menggiring udah kesana kemari orang-orang yang komentar di kolom komentar saya yang mungkin selama ini dekat dengan saya, justru itu yang digoreng-goreng mereka. Bahkan Pak Teplo pun dibawa dalam masalah mereka, padahal nggak ada urusan, kecuali mereka disuruh sama orang yang ada di belakangnya, dan kita sudah tahu siapa. Ya, begitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, pernyataan, statement yang dikeluarkan oleh si Bomis sama si Oyen benar. Menyangkut mereka menelpon saya di belakang, setelah mereka kontenin, mereka telepon saya, dan ada pernyataan-pernyataan di situ, iya. Dan terima kasih banyak sudah melempar itu di ruang publik. Dan pada saat saya ditelepon sama kalian, saya tidak sendiri. Ada saksi. Ada kawan-kawan, rekan-rekan yang hari itu menjemput saya. Ya, ada mereka. Dan teleponan kalian saya rekam, saya minta maaf. Mana tahu nanti kalian rekam ya kan? Saya kebiasaan seperti itu, kalau ada yang nelpon, saya rekam. Terima kasih sudah diangkat ke ruang publik tanpa menggunakan lisan saya sendiri. Bahkan itu sudah pernah kita bahas di live-nya CDA. Ya, terima kasih banyak. Dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Lulu sudah membahas tentang saya sedemikian detail. Namun kalau ada yang kurang lengkap, saya lengkapi hari ini. Makanya tujuan saya membahas lagi untuk melengkapi apa yang rasa saya itu kurang tadi malam. Karena saya tidak naik di sana ya. Jadi saya lengkapi sedikit. Dan mohon maaf kalau yang selama ini kalian mancing-mancing saya supaya saya ikut live bersama kalian. Ini untuk si Bomis dan si Oyen ya. Jangankan kalian, si Arya aja kalau nggak nyambung sama saya, malah saya. Nggak nyambung, kalau orang nggak nyambung ngomong, itu malah saya. Mungkin teman-teman netizen, sahabat TJ khususnya bisa melihat narasi yang mereka keluarkan. Ya, bertolak belakang, kemudian nggak nyambung, cara ngomongnya bikin males, itu sudah pasti. Itu setiap kita punya sisi kekurangan ya. Nah, ada kekurangan yang membuat orang lain tertarik, ada kekurangan yang membuat orang lain kurang tertarik untuk berkomunikasi dengan kita. Bukan berarti ketika saya tidak membangun komunikasi dengan kalian, saya takut dengan kalian. Bukan berarti seperti itu, kawan. Bukan, kawan. Sama sekali bukan, kawan. Buktinya saya sering menelpon orang-orang yang saya kenal di YouTube, tetapi sama kalian sangat jarang sekali saya telepon. Kenapa jarang saya telepon? Karena nggak nyambung ngomong sama kalian, nggak akan ngerti. Jadi kalian mencoba untuk memaksa lawan bicara untuk mengikuti cara kalian, yang cara kalian itu belum tentu benar bisa dimainkan. Begitu kira-kira kurang lebih. Dan terima kasih sekali lagi sudah diangkat masalah teleponan kita di belakang layar. Bukan cuman dengan kalian saja saya ngomong seperti itu. Orang-orang di sini, bahkan ada teman-teman yang sama komplotan mereka pun saya ngomong seperti itu. Ya? Ya. Jadi kalau mau main di situ, main nggak apa-apa. Saya mempersilahkan. Dan kalau misalnya nggak tahu nama asli saya yang sesuai dengan KTP saya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Nggak ada tekunya.
ya. Nah, itu boleh dituliskan nama Muhammad Iqbal misalnya, bagus. Karena rekan-rekan di sini juga menyarankan untuk seperti itu. Ya, mana tahu kalian bisa membongkar sebuah kebusukan di belakang. Dan saya sangat support kalian. Sangat support. Kalau saya jahat, bejat, bongkar. Jangan ditutup-tutupi. Ya. Angkat semua biar masyarakat tahu. Tetapi ingat, jangan bermain dengan fitnah. Saya orang polos, saya tidak tahu bagaimana memfitnah orang, saya tidak tahu. Ya, saya orang polos. Dan tidak bisa dikomandoi sama orang-orang. Tidak bisa. Mau Bung Lubis, mau Saidil, mau CDA, mau Oyen, mau Bomis, nggak bisa mengkomandoi saya. Karena didikan saya, didikan reaktif. Ya, dari segala macam kondisi kita harus siap. Dan saya keluar penjara, ini saya kasih tahu untuk Mbak Lulu ya. Bukan saya membantah, bukan. Saya menguatkan lagi narasi Mbak Lulu. Saya itu tidak ada masa pemulihan setelah pulang dari penjara, nggak ada. Saya cooling down karena akun saya masih dalam sitaan. Kemudian saya coba buat akun baru, akun YouTube baru, untuk berinteraksi, untuk memberikan kabar kepada teman-teman. Begitu juga nomor HP saya, WA saya, segala macam. Ya, ya, jadi seperti itu. Nah, makanya saya agak telat untuk live, untuk membuatkan video, karena memang nggak ada. Terima kasih banyak, pokoknya pembahasan kalian menarik, luar biasa. Itu yang saya tunggu-tunggu selama ini. Ada seseorang yang saya telepon, yang saya ceritakan, meng-up masalah itu. Supaya orang-orang tahu gimana bejatnya. Ya, supaya orang-orang tahu gimana bangsatnya. Saya sangat bersyukur ada kalian. Ya, itu bukan menjatuhkan saya, itu menaikkan saya. Nggak percaya kalian, mainkan lagi. Koar-koar, jelaskan apa yang menjadi landasan kenapa saya ditahan. Bagaimana prosesnya. Dan saya sudah menjelaskan di konten saya, kalian telat sebenarnya. Ya. Cuman ada beberapa agreement yang tidak bisa saya lewati karena ada islah perdamaian. Kalau mereka nggak berani goreng sendiri, suruh kalian goreng lah. Itu bagus justru untuk saya. Kalian mau bahas apapun, menguntungkan saya. Kalau sebagai rival. Tapi kalau sebagai teman, kalian tidak menguntungkan saya sama sekali. Justru ketika kalian menjadi rival, menjadi lawan, itu lebih menguntungkan saya. Percayalah. Justru saya di sini tidak membenci kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lulu, bagus ada Mbak Lulu di sini. Ya, bagus. Saya ingin menjelaskan bahwa narasi-narasi yang dibuat oleh si Oyen dan si Bomis tadi malam menyangkut saya pernah menelpon mereka, mereka menelpon saya, bukan saya menelpon mereka. Dan rekaman teleponan masih ada. Dan ada saksinya. Orang yang menjemput saya itu, kawan yang menjemput saya malam itu ada di samping saya. Dan ingat, teman-teman semua jangan mau diprovokasi. Saya tidak diprovokasi oleh Bung Lubis. Saya tidak diprovokasi oleh Saidil, tidak. Karena di sini saya orang polos. Jadi tidak ada sesiapapun yang bisa meracuni otak saya, nggak bisa. Nggak bisa. Berapa banyak narasi-narasi yang dikeluarkan oleh orang-orang di luar sana tentang ini, tentang itu, tidak saya makan. Kalau nggak percaya tanya sama Bang Kris. Banyak informasi diberikan oleh Bang Kris kepada saya, tapi tidak saya bahas, tidak saya kontenin, tidak saya up script. Kenapa? Karena haluannya tidak sama seperti alur yang saya pelajari. Saya ini orang polos, nggak paham yang begituan. Ya, tapi tidak goblok, sehingga mau memahami yang begituan.
Ya. Kemudian ada lagi yang memframing ke saya begini begitu, ini orang si ini orang si ini. Saya tidak melihat mau dia apa, yang penting dia orang. Mau orang si Arya, mau orang si ini, mau orang si itu, saya nggak peduli. Karena saya punya penglihatan sendiri, punya pengamatan sendiri. Ya. Ya. Jadi saya ucapkan, dan sahabat-sahabat yang berseberangan dengan Mbak Lulu, yuk kita support Mbak Lulu. Ya, ada sisi baiknya. Walaupun kalian melihat dari sisi tidak baik segala macam, jangan lihat sisi baiknya. Nah, kalau kalian misalnya dulu pernah menjadi kawan ini itu segala macam, kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, udah maafkan saja. Ya, logikamu muter-muter bro TIJ. Logika muter-muter.